dari sini. Hatya. Kita melihat lahannya kemarin ini dapat cuma 2 karung kecil saja dari lahan seluas ini ditanam karena memang banyak diserang burung, diserang walang sangit begitu. Jadi saya sangat concern terkait perjuangan beliau. Jadi saya senang mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan beliau. Sobat Survivor, mungkin buat Anda di masa tuanya juga mulai berpikir untuk bisa hidup mandiri, berkebun. Itu juga kadang-kadang menjadi impian kita yang terlalu sibuk kerja di kota seperti itu. Jadi tidak ada yang salah dengan tinggal sendiri. Yang paling penting adalah Pak Petrus bisa tetap sehat dan bisa menjadi inspirasi kita yang muda-muda ini untuk terus bercocok tanam seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Petrus. Hey Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Kembali kita untuk meliput lokasi transmigrasi yang sudah cukup lama ini ditinggal oleh penghuninya. Kali ini saya kembali untuk mengunjungi seorang bapak, simbah atau kakek lebih tepatnya. Beliau yang bertahan di lokasi ini. Saya belum memastikan apakah beliau ada. Nah, kita akan berkunjung ke rumahnya nih Sobat Survivor. Beliau bernama Pak Petrus. Kemarin kita mengantarkan 2 kali sembako ke lokasi ini. Beliau tinggal di lahan-lahan ini. Dan seperti Sobat Survivor lihat, banyak rumah-rumah kosong yang tidak ditempati di lahan-lahan ini Sobat Survivor. Nah, kita sudah disambut 2 ekor anjing tampaknya. Jadi karena beliau ini tinggal sendiri, beliau memutuskan memelihara anjing. Di sana anjingnya sudah mulai menggonggong nih. Wah, ini juga Sobat Survivor. Ini rumah-rumahnya tak dihuni Sobat Survivor. Kita coba untuk ke sana dan melihat langsung rumah-rumah yang kosong. Tapi kita harus berhadapan dengan anjing galak tuh depan. Wah, luar biasa. Anjingnya tuh menggonggong, tapi nggak menyerang, malah takut. Sini kalau nggak salah Pak Yohanes di sebelah sana. Nah, ini ada bapak yang tinggal di sini, menanam macam-macam tanamannya di sini Sobat Survivor. Cantik sekali pemandangannya. Nah, ini bapaknya di sana. Pak, dia sudah sangat tua sebenarnya untuk tinggal sendiri di sini. Kita coba untuk mengunjungi Bapak Petrus yang ada di sini. Apakah beliaunya ada? Sepertinya tidak ada. Kayaknya lagi sedang keluar beliaunya. Wah, cabenya sudah mulai tumbuh Sobat Survivor. Pak, Mbak. Mbak. Kita melihat di sini tanaman cabenya dulu. Nah, kemarin kalau Sobat Survivor ingat Pak Petrus ini adalah kali kesekian saya mengunjungi beliau di lahan seperti ini. Beliau tekun ya, salah satu jadi mungkin sebuah risiko untuk tetap bertahan. Jadi harus siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada seperti pasang surut air laut. Jadi di sini airnya sering pasang Sobat Survivor. Di sana ada rumah kosong juga tidak ditempati. Banyaklah rumah. Nah, ini adalah tanaman cabenya Sobat Survivor. Tumbuh dengan sangat baik. Ini cabai-cabainya bagus. Ini lagi mahal cabai, Mbak. Mahal cabai. Nah, tapi banyak buah itu mah. Dipetik aja biar saya beli. Cukup ini, ada 1 kilo kan? Ada 1 kilo lumayan ini. Tidak cukup 1 kilo. Biar tidak cukup 1 kilo, saya beli aja. 1 kilo saja biasa. Mau dibibit kah? Ya. Oh, mau dibibit? Oh, bisa diambil saja itu. Enggak, maksudnya Pak Petrus mau bibit kah ini? Enggak.
Sinilah, dipetik lah biar saya bawa nanti. Saya beli. Pak Petrus, sehat aja kan, Ambek? Sudah pendengarannya kurang jelas sobat survivor. Nah ini cabai-cabainya. Nah ini cabainya. Ini sudah merah-merah begini nggak diambil, sayang sekali. Tuh, jadi kalau misalnya kita beli kan, beliau nggak perlu harus membawanya ke pasar atau menitip ke tengkulak, kita bisa ambil. Nah ini ada jahe merahnya sobat survivor. Lebat sekali, ini sudah waktunya panen ini. Memang kelihatan subur, tapi perlu ada perlakuan khusus pengelolaan lahan supaya bisa tumbuh. Jadi bayangkan ini sudah jeruk-jeruk di dalam ini sudah berumur tahunan, tapi ya seperti itu aja pertumbuhannya karena sering kena banjir. Hah? Jangan di sana dulu ya. Di mana itu? Ada di dalam itu. Oh ya, kita ke sana dulu lah kalau begitu. Ya, sedikit saja itu di dalam. Kita harus melompat dari sini. Hatcha. Kita melihat lahannya kemarin ini dapat cuma 2 karung kecil saja dari lahan seluas ini ditanam karena memang banyak diserang burung, diserang walang sangit begitu. Jadi saya sangat concern terkait perjuangan beliau. Jadi saya senang mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan beliau ini, Pak Petrus, yang bertahan di antara lahan-lahan kosong gitu. Saya salut dengan kerja keras beliau, tinggal sendiri. Bisa dibilang lone survivor gitu. Nah ini tanamannya subur. Ini Pak siapa namanya, Pak Yohanes ya? Pak Yohanes Sande. Ada beliaunya dalam. Tanam padi subur sekali sobat survivor. Nah kita coba ke belakang ini, ke lahannya Pak Petrus. Ternyata di belakang juga ada tanamannya lagi. Kemarin KKSH. Oh ya, Ambek saya bawa senter lagi yang lebih bagus dari yang kemarin. Biar pergi ke biar pergi mesulok hebongi. Iya. Pergi apa sih namanya? Nyenter kalau malam kan? Iya. Kalau malam nyenter kalau ada apa-apa kan. Iya. Ini pisang ini. Bisa ada pasang kayak itu tapi tidak tahu ini. Sudah tua tuh ya? Ya. Ini pasang ini. Di Lombok di sana itu. Ini seperti ini sobat survivor. Ini ada cassava or singkong. Tapi sebenarnya dalamnya sudah dimakan tikus tuh. Ini bukan lubang belut ya. Apalagi lubang garangan. Di Kalimantan ini banyak garangan memang. Cuman oh di sini juga ada ya. Ya. Ada di sini saja ini. Nah ini dia nih sobat survivor, bagaimana perjuangan Pak Petrus ketika kemarin gagal panen, tapi beliau begitu semangat. Luar biasa. Saya bantu lah Pak. Iya. Di sudah mulai lah nih kena serangan jamur. Nih fungi. Nih. Nanti diobat itu. Buang itu busuknya saja. Iya dibuang aja kan. Iya. Tapi Dibuang cuma jauh. diambil kalau buruk sudah. Betul. Kita taruh obat itu tapi. Kalau Pak Yohanes enggak tanam Lombok juga kan? Ya. Beliau enggak tanam Lombok. Di pasang dek. Heeh. Ada Lombok tapi 2 sudah itu. Coba sudah ya. Ya selama itu karena biasa panennya 10 kilo. Bapak sehat-sehat aja kan? Ya. Apa kegiatan hari ini? Duh, kalau aku makan obat itu kena asam urat kan. Oh. Jadi kalau aku makan telur, langsung bengkak itu. Oh gitu. Ya. Jadi kemarin telur itu enggak dimakan lah? Malah tidak kena Enggak cocok. cocok saja. Yang paling cocok dimakan tuh apa sih kalau kalau asam urat itu? Kalau Bapak sendiri? Kalau obatnya itu apa namanya?
Saya lupa itu ada di rumah itu. Suruh Pak Gembala belikan aku tuh, atau ada sumbangan sedikit di pusat kan, di gereja itu. Apa? Nah, ya bukan itu, ya pakai saya minum saja itu. Kalau aku minum itu enggak. Itu waktu aku sakit perut kan, kena sakit kulit itu 4 malam di rumah sakit. Ya tengah rawat bawa makanan, aku makan. Kalau ada telur aku makan, langsung bengkak. Iya ya. Kasih punya tangan, kasih punya kaki, nggak bisa jalan. Mantap jiwa. Aku bilang nggak cocok ini telur. Aku dimasak di rumah sakit kami. Aku lupa mah. Terus aku makan. Tahu aku sudah makan. Pagi sarapan datang bawa itu telur. Tinggal saja bengkak. Luar biasa. Jadi kena banjir kah juga kadang-kadang ini, Pak? Enggak kena ini karena tinggi-tinggi kan. Agak tinggi ya. Ya. Kalau di dalam di rumah itu Kena ya. kena itu karena rendah. Kalau sini enggak kena ini. Iya ya. Cuma ada sedikit ya kena itu di sana itu. Iya. Kena lebih baik ini kena angin. Nanti baru di pancang ini baru. Jadi memang Sobat Survivor, di lahan semacam ini yang bisa ditanami ya yang dibuat gundukan seperti ini gitu. Dan itu secara manual. Mengingat usia dari Pak Petrus ini sudah tidak mudah, tentu itu sebuah perjuangan juga untuk membuat gulutan seperti ini. Namun yang paling penting adalah Pak Petrus bisa menikmati masa tuanya tanpa merasa terbeban tinggal di lokasi ini. Karena tentu ini sebuah pilihan. Jadi Sobat Survivor, mungkin buat Anda di masa tuanya juga mulai berpikir untuk bisa hidup mandiri, berkebun. Itu juga kadang-kadang menjadi impian kita yang terlalu sibuk kerja di kota seperti itu. Jadi tidak ada yang salah dengan tinggal sendiri. Yang paling penting adalah Pak Petrus bisa tetap sehat dan bisa menjadi inspirasi kita yang muda-muda ini untuk terus bercocok tanam seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Petrus. Ini Sobat Survivor banyak yang sudah kena patek ya. Jadi patek ini menyerang tanaman Pak Petrus, Sobat Survivor. Jadi pakai pala bawa ini lombok keluar. Hari Minggu baru datang itu. Sama itu daun sot itu. Nah, ini buahnya lebat tuh. Buahnya lebat. Jadi kalau gitu ini jatah saya, yang di depan tuh jatahnya Pak Gembala ya. Jadi bawa pulang nanti kan. Jadi dengan kita membeli cabenya Pak Petrus, bisa juga bisa membantu minimal untuk membeli garam gitu. Atau membeli vetsin, membeli kebutuhan dasar beliau sehari-hari. Ke belakang ini masih semua ya, rawa ya. Enggak, ini lokasi saja ini. Iya. 100 meter ini. Masih 100 meter ke belakang. Iya, meter saja sampai sana itu. Ini tuh aku tanam padi semua tuh karena orang siren banyak orang di sini kan. Jadi
Dari tanam padi semua, tapi sekarang tanam padi. Di Pak Sande itu yang di Gunung Sari yang ada tanam padi. Baru kemarin dia pulang. Oh, Baru kemarin. gotong royong ya tanamnya Pak ya? Dia bilang tanam padi di Gunung Sari yang itu yang ada tanah yang pemerintah kan? Iya. Yang Dibangun kota baru mandiri itu kan Pak? nggak tahu bangunan apa dibuat di sana di atas itu Gunung Iya. Sari. Bilang sudah dia minta di kantor yang bilang pertanian yang bilang pemerintah bilang tidak ada telat, tapi kalau besok datang Alat kamu harus lari. mundur. Ya bilang iyalah di kanan Lombok sana anak sansa tanam padi. Nah ini Sobat Survivor, cabai dari Pak Petrus. Ini lumayan mahal cabai di lokasi ini Sobat Survivor. Itu angin kuat kemarin itu malam Kamis ya, hari Kamis tuh kuat tuh angin. Itu jatuh di gereja itu tidur semua. Oh, kena anginnya. Ya, kena angin. Nah ini katanya kuat juga kadang-kadang angin di sini Sobat Survivor. Kalau sini ada juga nggak sih Pak lahan yang dijual gitu? Lahan yang dijual gitu? Ada turun lahan tapi ini tidak laku. Nggak laku Pak ya, karena lahannya pasang surut gitu Pak ya? Ada lahan orang juga tuh, apa namanya itu? Saya lupa namanya. Lahan R bukan? Orang kampung itu. Oh, lahan warga lokal ya? Ya lokal itu. Cuma jual 50. Belum laku. Tapi tidak laku, tidak ada orang beli. Iya. Mana orang belinya sekarang orang lari semua. Karena tanahnya pasang surut gitu Pak ya? Pak Yohanes Sande tanam tanam padi dan Lombok juga. dan Lombok juga ya? Tapi tidak ada, bisa 1 minggu, biasa lebih 1 minggu baru pulang. Pikir anak-anak di Gunung Serem, Iya. pikir di Sajo, pikir di kedua. Kalau di tempatnya Mama Martin ini tanam apa sekarang? Tanam jagung. Sudah ditanam? Nah, sudah berbuah itu. Oh, Tapi tidak tahu sekarang itu mungkin rebah semua dikena angin itu. walah, kok bisa? Karena ini angin kuat kan Pak. Tidak tahu lah. Mudah-mudahan tidak rebah itu. Iya. Luar biasa perjuangan dari Pak Petrus di sini bertahan. Ini kena air ini sini karena rendah ini. Sini banyak burung kerapok ya Pak? Ruak gitu. Oh, biasa banyak itu kerupuk. Hmm. Makan padi. Makan padi juga ya. Iya. Kalau cabai dia enggak makan Pak ya? Enggak. Biasa makan kalau masakan itu. Oh dia makan masaknya juga? Iya. Sama kayak ayam berarti ya? Itu ayam itu. Ini sayang sekali Sobat Survivor, memang buahnya subur cuman diserang sama patek ya bahasa Jawanya. Oke. See.
Oke, Sobat Survivor, kita hampir selesai. Oh, di sana juga masih ada ya. Nah, bisa dilihat sini lahannya Pak Matius. Pak Petrus. Kita terus memanen dan kita bawa pulang. Ini bagus juga di Lombok di sini, tapi kasih patah-patahan di laut. Ini di foto-foto semua ini. Nah, kan ini yang di laut ini makan bata Lombok ini. Iya ya. Karena di laut itu kan kepiting semua dimakan. Oh, anjing laut. Ya, di laut itu. Oh, datang anjing laut ke sini biasanya? Anjing lautnya datang ke sini. Ya, Itu berang-berang Pak namanya Pak. Berang-berangnya sampai ke sini biasanya Pak ya? Berang-berangnya sampai ke sini ya? ya. Dan di laut itu. Saya dengarnya andilau Pak. Di laut itu macam tikus kan? Iya, mirip tikus, tapi itu tajam giginya tuh. Ya, tajam besar itu. Heeh. Itu kepiting terus ya dimakan nih. Kepiting yang dimakan. Ceritain semua kepiting. Iya. Kadang-kadang saya lihat, ini besar nih. Di laut. Bukan kayu kan cuma makan. Kalau ada orang ambil bibit padi kan, dimakan sampai akar nah daun itu. Tidak ada tinggal saja itu. Itu apa lagi? Oke, jadi kita acara memanen cabai sudah selesai. Dan selanjutnya nanti kita mau ke rumahnya Pak Petrus. Nah, ini Sobat Survivor, salah satu memang perjuangan Pak Petrus untuk menanam padi atau tantangan Pak Petrus. Jadi ketika beliau menanam padi, ada bertetanggaan sama sarang tikus di sini. Karena di lahan transmigrasi sebelah sini itu nggak dikelola sama pemiliknya. Otomatis ketika padinya sudah mulai besar dimakan sama tikus. Hasilnya dari lahan seluas ini yang bisa dipanen itu cuma berapa ya? Cuman 2 karung kecil ya. Jadi betul-betul kesulitan. Nah, kemarin kakak SH itu menitipkan kita untuk membeli sembako kebutuhan-kebutuhan beliau yang sudah kita antarkan ke Pak Petrus. Tinggal satu lagi senter yang kita antarkan ke beliau. Nah, ini adalah cabai-cabainya Pak Petrus, Sobat Survivor. Jadi dari hasil cabai inilah yang bisa menopang kehidupannya sehari-hari untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dasarnya Sobat Survivor. Jadi selalu ada hasil dari perjuangan gitu ya. Daripada sambat atau mengeluh terus, mending melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri. Wah, itu ada burung but-but itu. Itu ya. Nah, itu burung but-but banyak masuk nyari tikus kayaknya, atau nyari telur-telur burung lain gitu. Karena dia termasuk pemakan daging sih setahu saya. Jadi walaupun singkong ini seperti tumbuh, tapi di dalamnya itu sudah kosong karena sudah dihajar sama tikus. Lubang-lubangnya itu sudah, nah ini nih. Jadi Pak Petrus nggak bisa mendapatkan sumber pangan dari kasava atau singkong ini yang ditanam. Sebuah perjuangan berat yang harus dilalui oleh Pak Petrus, Sobat Survivor. Tapi yang paling penting adalah beliau menikmatinya. Baik, demikian video singkat kita terkait proses memanen cabenya. Ikuti terus kita cerita dari Pak Petrus dari lokasi transmigrasi Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.